Alhamdulillah Alhamdulillahil malikil wahhab alladzi amarna bi ta'zimi syahri Rajabin murajjab wa yuhibbu man ana asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah syahadatan musilatan lana ilal jannati daris salam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mahsus bi asrafil asma'i wal alqab wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Sayyidi ulil albab wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil ma'ad. Qala Allah ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الآية وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة المعراج نهارا ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من السلم وأطيب من المسك فقلت لجبريل لمن هذا يا جبريل قال لمن صلى عليك في شهر رجب وقال بعض الفقهاء الصلاة هي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومحكمة بالتسليم أما بعد حضرات العلماء والمشايخ رحمهم الله خصوصا guru agung kita, mursyid kita yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kita, yang senantiasa mengawasi daripada seluruh muridnya dimanapun berada, beserta ahli baitnya, anak cucunya, dan seluruh keluarga besar pesantren Surabaya, para kiai, para ustaz, khususnya yang hadir, Kiai Malik Thohir, Kiai Abdul Manan, Ustaz Solihuddin, Ustaz Imam Sardaka, dan para ustaz lain yang tidak kami sebutkan namanya tanpa mengulangi pasal pengetahuan. Seluruh pengurus LDPN, terutama LDPN Provinsi Jawa Timur Haji Ali beserta stafnya, dan di DPN Nganjuk Maswaran hadir ini, di DPN Tarukan ke mana? Madiun. Siapa ketuanya? Siapa? Oh, dari mana ini? Ini berarti yang baru, yang muda. Ini dari Stomawang. Yang mana? Yang muda-muda itu ketuanya. Dan seluruh ikhwan akhwat yang berbahagia, khususnya para pejabat yang hadir, Pak Lurah ini, Haji Nulis, semoga beliau dipanjangkan umurnya. Amin. Di tahun depan nanti angkatan naik.
Amin. Itu mereka nanti Tuhan. Hewan awal yang berbahagia, sama nanti modern. Itu pun jam 10. Alhamdulillah kita patut bersyukur yang mana Allah telah memberi umur yang panjang dalam kesehatan, dalam ketaatan sehingga kita bertemu dengan salah satu bulan yang sangat mulia, bulan yang agung dan diagungkan oleh Allah, yakni bulan Rajab. Bulan Rajab bulan agung dan diagungkan bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah. Begitu mulianya bulan Rajab sehingga baginda Rasul dalam sabdanya beliau bersabda, Syahrul Rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhan syahrul ummati. Rajab itu merupakan bulannya Allah, bulan yang disenangi oleh Allah, bulan yang diagungkan oleh Allah. Ketika sesuatu itu dicintai oleh Allah, diagungkan oleh Allah, tentu sesuatu itu mempunyai kelebihan dan hikmah tersendiri. Baitullah cinta Allah punya kelebihan. Orang yang dicintai Allah disebut dengan wali. Seorang ulama yang pangkatnya luar biasa disebut dengan mursyidullah, tentu punya keramat dan kemuliaan dan istimewa. Begitu juga bulan sekarang ini adalah Syahrullah, bulan Rajab, tentu mempunyai keistimewaan dan keutamaan. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan keutamaan daripada bulan Rajab? Amal apa yang kita kerjakan di bulan Rajab ini? Kita beruntung menjadi seorang mursyid yang tidak saja mengamalkan, yang tidak saja mengajarkan daripada murid-muridnya tentang amal bulan Rajab secara umum tapi secara umum. Apa yang pertama? Ada 4. Sholat sujud. Mau? Sholat sujud. Yang pertama adalah sholat. Yang kedua adalah sholat. Si adalah siang puasa yang terakhir adalah doa. Minimal 4. Dan kita di PGR Torikoh wali nasabahnya diajarkan dulu kita itu. Kalau jenengan tidak bisa mengikuti 4 tersebut, berarti jangan-jangan kita itu murid abal-abal. Gini betul? Ngaku cinta agama, cinta sekolahnya, ahli toriko, tapi marajib ibadah kok saya gitu. Maka bulan Rajab ini adalah salah untuk menghadapi bulannya bulan pimpinan bulan yakni bulan Ramadan. Kita diberi dulu sementara nanti bulan Rajab, kemudian bulan Sabar, kemudian puncaknya kita puji ada betul dalam bulan Ramadan. Startnya dimulai sekarang. Kalau bulan Rajab kita bermalas-malasan, kemudian bulan Sabar nanti tenggelam, bulan Ramadan tambah tenggelam sama sekali. Prediksi daripada ulama-ulama tentang ibadah daripada bulan. Maka kita bersyukur dalam bulan Rajab ini menjadi umur panjang kesehatan dalam ketaatan. Apa yang terjadi yaitu memperbanyak sholat. Maka kalau masalah sholat ini sebetulnya waktu yang paling utama, paling tepat untuk khataman hitam itu adalah bulan Rajab. Seperti nanti fadilah membaca sholawat ketika bulan Rajab itu luar biasa. Lahiriannya saja nanti kita akan mendapatkan pengawas sungai yang mana airnya itu berada.
sekarang kita baca salat ini sampai Salli wa sallim
yang di sholat ibadah ini penting sekali membuktikan bahwa kita adalah murid apa yang betul. Kalau tidak ada ulur, tidak repot sekali kita tidak sholat baca, berarti kita firman abal perlu mencoba lagi lagi. Tanggal 1 lembar pertama, kemudian pertengahan, kemudian terakhir. Masih ada satu lagi. Nanti yang terakhir jangan sampai lewat. Karena bukan bukti bahwa kita adalah benar-benar perempuan daripada tinggi. Yang ketiga adalah siyam atau puasa. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Pinten kira-kira? Enggak lah, minimal enggak sekali. Enggak sama sekali. Ini masih panjang ini masih sekali. Puasa, ya. Luar biasa nanti fadilahnya. Kemudian yang terakhir ini buat kita semuanya. Doa yang umum setelah kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Doa yang khusus yang diajarkan guru-guru kita para ulama seperti apa yang pertama, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami, jiwa kami, nafsu kami daripada kemunafikan. Siapa munafik? Dalam Al-Quran Allah telah menerangkan, "Idza qamu ila sholati qamu kusala." Ciri-ciri kemunafikan, meskipun kita orang Islam, orang beriman, tapi nafsu kita, jiwa kita, hati kita masih ada nifaknya. Apa nifak itu? Ciri tadi Allah mengatakan. Ketika ibadah, terutama ibadah sholat itu aras-aras itu Pak kita. Kita sekarang muhasabah pada diri kita ini. Setahun kemarin bahkan sekarang kita ini pada umur yang begitu banyak sekarang ini, mungkin rata-rata 40 ke atas begini. Bahkan ada yang 50 ya. Semuanya rata-rata tua kaki. Cuma ini sini ngomong tadi masih ada. Masih 24 nih. 42. Kalau nggak yang muda itu ya orang ketika kita Allahu Akbar ataupun ibadah lainnya dalam keadaan bermalas-malasan, berarti jiwa kita masih terjangkit penyakit munafik. Alhamdulillah subhanahu. Coba ibu begitu juga. Kalau tanda selahiyah saja. Ketika dengan mengadopkan Gusti Allah, kalau mengadopkan manusia, itu semangat pun. Ibu-ibu, ayo jawab. Ibu bila-bila itu loh sih. Apa ini loh? Nah, mengadopkan Gusti Allah sholat itu sama jelas itu. Robo itu berapa apa betul? Setahun berapa pisan kalau itu. Tapi nak kondangan, nak bobo, nak healing, masya Allah, gonta dan dipakai, itu menunjukkan tidak semangat. Pakai. Tapi ketika mau bikin sesuatu pada Allah sholat, makanya kalau ketemu ke masjid tidak apa-apa. Itu sebenarnya kita mau menghadap FT Pak Allah dan pacar pilih-pilih harus apa dan benar. Mengajukan hati loh, pilih-pilih kakaknya. Kita menghadap Allah. Salah. Takdirin Allah. Yang penting sholat. Itu menandakan bahwa hati kita masih terjangkit penyakit munafik. Maka perbanyak kita. Kemudian yang kedua, yura'un nas. Mereka itu sering hobi ini pamer, itu munafik. Sing sugih pamer, sugih. Betul. Sing alim pamer ilmu. Sing duwe jabatan, sing duwe pamer jabatan.
jabatan Anda berikan, aku doktor, aku profesor, aku direktur, aku auditor, dan seterusnya. Tidak ada gunanya ketika itu, kecuali kalau kamu menghadap dengan hati yang selalu salah. Jabatan bisa berarti, pengetahuan bisa berarti, karena jika nanti bisa menghadirkan pada diri kepada Allah bisa diusulkan kita kepada Allah. Kemudian ini yang ketiga, penyakit al-tariqah. Wa yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Itu adalah guna kita muhasabah selama kita mengikuti beliau apa, selama kita talqin, setelah menjadi ikhwan akhwat, zikir kita teliti apakah sudah banyak atau masih sedikit atau sudah standar. Monggo jangan salah. Pun kata nomor sedikit. Paling-paling karena sering malah di bawah sedikit. Illallah. Bolak-balik kok bicara kok kosong. Bolak-balik kok utang dikit kok. Kapan bayar saya kan? Bayar kok. Kalau banyak utang, cuma bayar DP itu dijadi bagaimana nasib dudukan kita, status kita sebagai seorang terjangkit lagi penyakit munafik. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan daripada penyakit kita tersebut. Hati yang kotor, hati yang penuh dengan kemunafikan, kemudian apa tadi yang sering kita pamer, kemudian zikir kita di bawah standar yang diajarkan guru kita 165, kecuali kita nanti untuk bisa berzikir kepada. Kemudian yang kedua, walisanana minal kizbi. Ya Allah, bersihkan lisan kami, lidah kami dari ucapan dusta, daripada ucapan bohong. Ini penyakit yang paling juga penyakit, tapi tidak dianggap penyakit. Bagi nonggorong ngomong borong, tapi diambil gak sembunyian saja tanpa berbohong. Orang yang paling dekat kita dengan kita, istri kita, sering kita berbohong. Kalau bapak boleh itu berapa kali sering betul. Ikhwan ini loh ya. Dengan itu kira-kira sering berlari, ini sering betul. Sering ngampun, ibu-ibu jadi kan sering berlari, suaminya mau betul. Ada penyakit kita adalah berbohong. Coba dalam satu mangkokah Syaikhul Qadir dengan Syekh, apa dasar dalam Bukhari? Apa beliau? Al-Syuki, hendaknya kamu senantiasa berkata jujur, meskipun keadaan itu akan bisa membahayakan, bahkan menggunakan daripada kamu berkata jujur. Kita sudah sering bohong, tiap hari bohong, menganggap itu seperti. Kemudian yang ketiga, wa amalana nabiya, ya Allah, bersihkan amal kami, ibadah kami, perbuatan kami daripada Allah. Yang keempat, wa basrona minal khiyanah, dan pandangan kami daripada khianat. Fa innaka ta'lamu qa'inatal a'yuni wa ma fis sudur. Padahal engkau mengerti segala yang ada, yang terletak dalam jiwa kami, hati kami, dan segala yang kadang terletaknya. Apa khianat? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah memberi tangan kita, Allah memberi mata,
kepada kita, memberi telinga kepada kita, bahkan seluruh yang ada itu ada tujuan tertentu yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa kita berkhidmat kepada Allah. Tapi ketika kita menggunakan segala sesuatu yang diberikan Allah, terutama panca indera kita, lebih-lebih yaitu penglihatan kita, yang mana penglihatan adalah puncak pertama daripada segalanya. Ketika pandangan kita sudah khianat, maka menjalar kepada telinga, menjalar kepada lisan, menjalar kepada pikiran, dan terakhir menjalar menjangkit kepada jiwa kita. Maka diajarkan oleh kita wa basarana minal khianah, bersihkan penglihatan kami, pandangan kami daripada khianat. Apakah kita tidak menggunakan? Boleh, bahkan kita boleh menggunakan pandangan kita dengan tatapan, dengan pandangannya ibadasiru fil ardi. Kalian akan mendengar boleh atau tapi perhatikan dengan pandangan kita, pandangan yang bisa mengembalikan kita untuk bisa berpikir kepada Allah. Maka tidak ada jalan lain untuk membersihkan hati kita, penglihatan kita, amalan kita, kecuali dengan berzikir. Beliau telah bersabda, "Kulli syai'in siqalah wasqalatul qulubi biqulubah." Setiap segala sesuatu ada pembersihnya, dan daripada pembersih hati adalah biqulubah. Dan zikir itu tidak akan memberi faedah yang sempurna kecuali dengan ditalkinkan. Inna dzikra la yufidu faidatan kamatan illa bitalkin. Zikir yang diucapkan oleh manusia, oleh siapapun tanpa dengan lantaran ditalkin daripada seorang yang telah mendapatkan daripada ijazah, maka zikirnya itu hanya sebatas zikir hasanah, hanya sebatas mendapatkan pahala, disebut dengan zikir hasanah. Tidak bisa menghilangkan daripada penyakit-penyakit jiwa, tidak bisa membersihkan daripada amal tadi, maka akan menimbulkan penyakit-penyakit lain. Maka di situ Syekh Abdul Qadir dalam makalahnya dia berkata, "Fal wajibu 'alal insani qalahu hayatul qalbi ukhrawi min ahli talqin fid dunya qabla al-maut." Kewajiban yang pertama atas manusia itu hendaknya dia itu mencari agar hatinya bisa kembali hidup dengan perkara-perkara kronik daripada hal-hal talqin di dunia ini sebelum waktunya habis. Maka talqin penting sekali. Ketika kita nanti di dunia ini belum sempat talqin, maka talqin yang selanjutnya yang disebut kita mau mati, masalah belum mau menghadap Allah, itu faedahnya hanya sedikit sekali. Bahkan ulama Hanafi Hambali sini mengatakan tidak ada gunanya mentalkin mayat yang sudah mati, karena dirinya ketika itu belum bertalqin. Nah, mungkin bisa jadi talqin kalau ada mayatnya di situ. Coba seandainya ada orang yang jasadnya hilang, seperti kita tahu pernah menyaksikan peristiwa Adam Haid, ya, tahun berapa 2000, semuanya musnah sama sekali. Jangankan jasadnya, kapalnya pun tidak ditemukan. Begitu juga seperti para tentara kita, angkatan selam situ, semuanya hancur di situ. Mau diterapkan di mana? Lewat apa diterapkan mereka? Maka pendapat Imam Hambali dan Imam itu tidak ada gunanya. Makanya sekali ketika mereka tahu dalam keadaan sudah mati,
sebelum mati, sebelum pindah alam, kita kewajiban pertama menjalani tauhid. Dari siapa? Syaikhan mursidan yursiduhu ila tilkas sifat. Seorang mursid, seorang guru yang bisa menghilangkan penyakit-penyakit jiwa ila hadratillah bil qalbi, agar nanti dia itu bisa hadir kepada Allah, bisa usul Allah dengan hati. Itu pentingnya daripada tauhid zikir kepada ulama, kepada mursyid ahli zikir yang mana silsilahnya sampai pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari sembarang orang, bukan dari sembarang guru. Maka lihat sekali kalau ada mengaku mursyid, kemudian ada orang dimursyidkan, ada orang ditalkinkan, kalau dia tidak mendapatkan hidayah, mandat amanah daripada guru sebelumnya, kemursyidkannya, ke ahli talkinannya itu tertolak, itu abal-abal, itu hanya tidak ada faedahnya, hanya sesat dan menyesatkan. Apalagi kalau kita mengajar daripada kitab-kitab tasawuf, jelas di situ Anil Qurdi, Ahmad Yauddin menggunakan kriteria daripada seorang mursyid, seorang ahli talqin yang mana sangatnya bisa sampai kepada baginda roh. Kalau tidak sambung, kalau tidak mendapat mandat, sealim apapun dirinya, sehebat apapun dirinya, sebanyak apapun kitabnya, tapi semuanya tidak mungkin daripada kerja seorang guru. Talqinnya, pengajarannya itu tidak mendapat sama sekali bahkan sesuatu bisa. Mohon ya, paham ya? Deal. Halo. Pun mawar. Itu pun sudah kecil ya. Saya bertanya belajar pada satu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat mengguncangkan dunia. Apa peristiwanya? Itu Isra. Secara fikih syariat, Isra adalah perjalanan Nabi dari Baitul Haram menuju Baitul Maqdis. Mi'raj adalah naiknya Nabi dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal 4 tempat. Yang pertama adalah Baitullah atau Ka'bah, kemudian Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kemudian Baitul Maqdis, kemudian Sidratul Muntaha. Yang dua itu ghaib, yang dua itu adalah zahir. Saya tanya, pernah ada yang ke Mekah? Pernah ya? Ya, balik ini, orang ajar balik. Kan jangan aku. Umrah kok balik, sampai teman aku. Tanya satu umrah, sambung Pak, tapi kurang. Tapi jago lah, balik. Apa yang terjadi di Baitullah? Baitul Haram, apa yang terjadi di sana? Istimewa apa? Tawaf. Apa yang terjadi di tawaf? Zikir. Tidak ada yang tawaf ngomong ngeguyung enggak, mau dia anak enggak, mesti labbaik Allahumma labbaik. Terus dungo terus. Menang pun dia pun dalam keadaan zikir, kemudian dalam keadaan robitoh ini. Tawajud pada Hajar Aswad. Sekali tengok sini berarti tawaf nyata. Itu Baitul Haram. Yang kedua adalah Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi di sana? Tempat suci, tempat kiblatnya seluruh umat beragama, makan-makannya daripada para wali dan para Nabi Ibrahim dan seterusnya. Maka di sana intinya apa? Zikir sana semuanya zikir. Ya. Kalau belum ke sana, sama dia itu saja. Apa ya? Rutinitas daripada Baitul sana. Semuanya dalam keadaan zikir. Yang Islam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Si Kristen, haleluya, haleluya. Bisa juga itu. Sing rata betul itu yang betul. Yang
di apa itu di tembok ratapan situ. Semuanya berzikir kepada Allah meskipun jalan mereka berbeda, intinya sama meskipun sebagian mereka itu tersesat daripada yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Kemudian Baitul Ma'mur. Sebagian keterangan apa Baitul Ma'mur? Tempat tawafnya daripada seluruh malaikat. Setiap detik, setiap menit, setiap waktu mereka zikir kepada Allah, tawaf pada Baitul Ma'mur. Ketika di Baitul Haram ini kurang dari 600.000 orang tawaf, maka malaikat ini turun untuk mengganti posisi daripada orang-orang yang kurang daripada tawaf di Baitul. Maka jangan heran kalau di Ka'bah itu banyak malaikat. Nah, malaikat harus ngapain terusnya akan mulai. Kemudian sampai dengan Sidratul Muntaha, pengertiannya adalah puncak kesadaran, puncak daripada Allah ketemunya baginda Rasul para Rasul. Lalu bagaimana aplikasi daripada Isra Mi'raj kepada pengikut-pengikut Al-Qur'an? Kita dalam bertauhid, terutama TPN, diajarkan oleh guru kita, diberikan beberapa pengertian tentang latifah. Yang berjumlah ada 7. Sebelum ada 7 ada besar, kemudian ada sini adalah sebagai simbol daripada bumi, daripada bentuk satu dunia. Kemudian ketika Allah itu telah ditalkan, kemudian dia berzikir la, itu sudah mencapai daripada bumi sampai dengan Baitul, dan kita punya adalah Baitul Rahman, tempatnya Allah, kemudian sampai dengan Sidratul Muntaha, Latifatul Nafsi, kemudian sampai dengan Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, kemudian disebut dengan Jalil Muhdasa. Dan mana Baitul Maqdisnya keempat daripada latifah kita, yang samping kiri, kalau tengah latifah apa namanya? Apa? Kalau di atas susu namanya sir. Kalau di bawahnya adalah rata-rata kolbi. Kemudian itu empatnya adalah Baitul Maqdis kita. Baitul Haram kita di Baitul Rahman tadi, yaitu Latifatul. Kemudian Baitul Ma'mur di sini Latifatul Nafsi atau Latifatul Khawf. Kemudian Sidratul Muntaha telah lepas daripada jasad daripada diri seseorang. Kemudian ketika dia lepas daripada jasadnya, berarti nafsunya sudah tidak ada, sebagaimana baginda Rasul bertemu kepada Allah Jalla Jalaluh dengan diri sendiri tanpa perantara, tanpa ada. Jangankan satu jibril pun tidak mau di sini, karena nanti bukan makhluk. Sekali mendekat, dia akan hancur. Kemudian ketika baginda Rasul bertemu dengan Allah, ucapan itu terabadikan dalam sholat kita, ibadah sholat kita. Kita ingat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah bilang assalamu alayka. Kemudian disitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu baru prosesi ibadah yang sholat ditutup dengan salat. Artinya apa di sini? Bahwa kado yang paling istimewa, intisari daripada Isra Mi'raj adalah ibadah sholat. Nah, ibadah sholat itu di antara intisarinya adalah salam. Apa salam? Yaitu menebar kedamaian, menebar keselamatan, menjadi pribadi-pribadi yang rahmatan lil alamin. Kalau sekarang Islam sudah
masih menebar keonaran, tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, berarti sholatnya hanya sebatas takbir, belum sampai salam. Ahli ibadah sholat, ahli jamaah, tapi tambah masjid, tambah geger, tambah mendidik, berarti sholatnya cuma takbir tok, belum sampai salam, belum sampai selesai, belum sempurna. Itu hanya sholat wilayah bumi, belum sampai Sidratul Muntaha, belum sampai kepada Allah. Apalagi ahli thariqah, sudah ditalqin, sudah ahli dzikir, tapi tambah geger. Apa tanda geger? Ampun saya. Pokoknya ini sudah habis belum ya? Ayo ini caruban. Pokoknya sudah habis belum? Ayo ngurusin. Apa yang mana? Pun. Belum dijajan. Loh. Jadi catanya sudah membuktikan umat ahli sholat paling dikit kekomunikan itu gegel. Sholatnya cuma begitu bercapelan. Apa mana dari perhalan dari masjid tambah ini, kubunya putih. Aduh, perintah boleh tambah tinggi. Itu kajinya kaji bumi itu akan sampai Sidratul Muntaha sampai berjemaah. Makanya sekarang juga nggak sahikan takbir dari demo. Allah Akbar takbir, tapi pokoknya berurusan. Gitu betul. Polisi punya demo, Allah Akbar mesti di kampung ini. Tak ada di kampung ini apa itu? Ya ahli sholat tapi bulan kali takbir tak sampai sama. Itu bahaya. Sholat itu tidak ritual bumi saja, tapi bukan ritual sama. Karena Isra itu hanya di bumi, belum lengkap tanpa adanya mi'raj. Karena sebagai sabda bagi dia mengatakan itu as-salatu mi'rajul. Salat itu adalah yang tanggalnya mi'rajnya daripada orang-orang tertentu. Ketika dia sholat hanya di bumi tok, cuma takbir tok, tak sampai dengan Sidratul Muntaha, cuma takbir tak boleh. Bergemi tambahan, memiliki tambahan, mentombol tambah hibah, tambah rasanya, tambah berorang, macam-macam penyakit tadi. Berarti sholatnya itu juga sampai sempurna. Itu belum menjadi as-sholatu mi'rajul. Dan as-sholatu as-sholatu. Cuma isok tok. Boleh pakai ini masjid, sholat, masjid. Nanti belum sampai ini masjid. Ahli thariqah pun begitu. Berapa ditalqin, pusat talqin, yang ngaju talqin mana, yang pasukan talqin mana. Tapi orang pun itu air. Bapak ini sih kira, ini air mawar. Jadi apa? Orang pun karena ini sederhana, satu terus pun mana, kalau rakyat mana dan seterusnya. Nah, betul ya. Di luar thariqah kita masalah dana itu ya. Coba kita nama itu berapa? 5.000 itu ya. 5.000 itu berapa? 1 bulan ya? 1 bulan apa 1 tahun? 1 bulan. Coba 5.000 itu dapat apa sekarang? Rokok saja dapat berapa? Berapa itu? 2. Ibu sama nenek bapak itu ahli rokok, padahal tanggung bayar jadi iman cuma 5.000 1 bulan, 1 tahun harus berapa itu. Di luar thariqah kita lebih daripada itu. Iuran wajib ada, iuran yang ada, bahkan untuk usahanya ada, untuk yayasannya ada. Pasukan itu dana thariqah macam-macam di sana. Kalau kita melihat semuanya, selesai. Thariqah mana yang paling di atas paling murah mana? Sekarang cuma 5.000 loh. Apa itu? Lalu untuk kepengen jatuh ini berjalan, kepengen ahli sholat, kembalikan sholat itu model sholat yang sesuai Allah. Kaji ini model kaji sini ya Allah, karena inti daripada ibadah itu adalah mencetak orang-orang yang
takwa. Dan di antara tanda orang adalah berani membelanjakan, menginfakkan sebagian rezeki yang telah dimilikinya dengan sukarela. Riwayat dunia itu disukarkan dengan agama. Nah, bisa ini tapi akhirnya belum pikirannya kacau. Bukan pantas disebut bukan pantas disebut ahli tauhid, bukan pantas disebutkan apa mana yang Islamnya jauh. Dan itu untuk lebih barai bulan Rejab kita memperbanyak sholawat, memperbanyak sholat, terutama sholat Rejab, kemudian usahakan nanti puasa, dan terakhir memperbanyak daripada doa, dan inti daripada adalah kita mujahadah lagi membenarkan diri kita baik secara tata cara ataupun kaifiahnya ataupun cara yang berkenan dikir dengan harapan hati kita menjadi hati yang benih, pikiran kita menjadi yang tenang. Dengan tenang itulah pada hakikatnya kita telah menemukan Isra Mi'raj, telah menemukan hakikat daripada ahli berzikir, hakikat daripada husnul Allah di mana di hati kita sendiri, latifah kita sendiri dengan itu. Mari kita akan ditunjukkan dengan orang-orang yang baik, orang yang saleh bersama guru kita, bersama Syafiq Qadir, bersama Inna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.